Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua tetap sehat-sehat dan kita bersyukur kita telah berada di tahun 2022 dan untuk ini kita telah berada di semester genap. Dan untuk pelajaran PPKN kelas 7 kita sekarang telah berada di bab 4 yaitu kebinekaan Indonesia. Dan pada pertemuan hari ini kita akan bahas keragaman gender. Bangsa Indonesia memang bangsa yang beragam atau berbineka. Bukan hanya beragam dalam agama, namun juga suku hingga budayanya. Coba lihat kawan-kawan kalian di sekolah. Secara fisik dan juga latar kehidupan keluarganya, mereka berbeda-beda. Sebagian mungkin malah berbeda suku dan agamanya. Tapi semuanya menjadi satu, yakni sama-sama menjadi siswa di sekolah kalian. Gambaran tersebut bukan hanya ada pada kalangan siswa di sekolah, namun juga pada bangsa. Bangsa yang bineka adalah bangsa yang penduduknya beragam atau bermacam-macam, baik dalam hal suku, agama, bahasa, budaya, hingga tingkat ekonominya. Dibanding bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia termasuk salah satu bangsa yang paling berbineka. Keragaman bangsa Indonesia itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda. Pancasila menggambarkan keragaman tersebut. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun satu. Kesatuannya dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang dimulai dari sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kita mulai di keragaman gender. Salah satu keragaman yang perlu diperhatikan adalah gender atau keragaman berdasarkan jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Keragaman ini tentunya bersifat universal atau berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia. Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat dan membangun kemajuan bersama, keragaman berdasarkan gender ini perlu diperhatikan. Pertama, pengertian gender. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Perbedaan kedua kelompok gender ini berdasarkan aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing, serta hormonnya yang mengatur fungsi biologis masing-masing. Perempuan memiliki fungsi reproduksi untuk mengandung dan melahirkan anak sebagai penerus generasi. Selain secara fisiologis, juga terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yakni bila dipandang dari sudut pandang antropologi. Di masyarakat zaman pra-tradisional, laki-laki umumnya bertugas untuk mencari makanan dengan berburu dan meramu, yakni mengumpulkan makanan di hutan. Sedangkan perempuan mengolah makanan dan menjaga anak-anak secara bersama-sama di gua. Kedua, kesetaraan gender. Setiap manusia memiliki hal yang sama di hadapan Tuhan maupun di hadapan hukum. Tidak ada satu kelompok manusia yang lebih mulia dibandingkan kelompok lainnya, kecuali menyangkut ketaataannya pada Tuhan serta pada hukum yang berlaku.
Dengan demikian, dua kelompok gender juga memiliki posisi yang sama atau setara di masyarakat. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara sama. Tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan lainnya. Hal tersebut berlaku di rumah tangga, di lingkungan sosial bertetangga, maupun di masyarakat secara luas. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama di dalam bekerja dalam kegiatan perekonomian untuk menjalankan tugas-tugas sosial, berpolitik, serta kegiatan keagamaan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Itulah yang dimaksud sebagai kesetaraan gender. 3. Membangun gender. Di kehidupan sehari-hari, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Masih terjadi adanya praktek merendahkan dan bahkan melecehkan perempuan karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan serta hukum. Karena itu muncul gerakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia, pemerintah juga harus berusaha membangun kesetaraan gender di masyarakat. Di antaranya dengan membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 1983. Selain itu juga dibentuk Komisi Nasional Perempuan. Sedangkan untuk kegiatan politik, 30% dari wakil partai di Dewan Perwakilan Rakyat DPR harus perempuan. Nah, ini membangun kesetaraan gender. Membentuk Komisi Nasional Perempuan, bentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan keterwakilan 30% perempuan di DPR. Oke, terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini sudah selesai. Dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.